wani aku. Ya, gak wani. Mereka diolehno MUI ta ora? Ya ngono ku MUI oleh ta ora? MUI ora wani ngukumi jarno ae lah. Artinya ngene, di Partai Islam itu ya oleh ngomong macam-macam lho. Ndak oleh kok ora usah. Misalnya kan statementnya biasanya gini, loh Indonesia itu kan bukan negara syariat Islam, Indonesia itu kan nasionalis, Indonesia itu kan ya, tapi dia menyembunyikan untuk strategi menang lagi diketokno idealis itu biasanya berdalih al-harbul khidah, orang nggak saya itu muslihat. Sing tak nasihatno ya nek pemilu legislatif wong Islam itu wajib memilih partai yang jelas-jelas di sana tidak memberi kesempatan kepada orang kafir. Ini nggak ada pahala nih. Wong ki sing dadi masalah itu kula. Suap. Nah, saiki ku ora ana wong nyalon ke orang nyuap. Hematnya. Lah suap kok ana pahala iku apa-apane ya ora ana pahalane ya. Nah itu di istilahnya sedekah, selamat itu sedekah. Niatnya sedekah, apik emat. Iya. Jadi niatnya apik, praktek ya apik iki sedekah ora macam-macam. Lah nek nah semarai hadisnya galak ya. Nek hadisnya ora galak ngono ya. Rasi wal murtasi. Wal rasi wal murtasi. Kalau pulang ke Bali, gambarnya Bali kok di pasar, di video ini loh. Terus hukumnya kafir mendukung partai yang memberi kesempatan kepemimpinan orang kafir. Memberi kesempatan Memberi partai yang memberi kesempatan kepemimpinan orang kafir. Itu hukumnya haram. Dosanya gede sampeyan neraka itu. berarti PBB Memang sing pemtoke legislatif itu jenis apa? Kembali lagi Pak, strategi politik ini karena memang kita banyak berkecimpung di sana, ben carane nak dosa nggih, dosane mboten tekan neraka, mboten tekan neraka ngoten. dosa ya tekan neraka. Maksudnya dosane untuk terus tutupi pahala. Pengalaman Ikhwanul Muslimin di Mesir itu kan memang kemenangan di parlemen itu mutlak sampai 60%. Karena mereka itu tidak berada di satu partai.
Kaidah yang saya baca ini kaidah Ikhwanul Muslimin tadi yang saya sampaikan di awal. Hanya saja kalau di Mesir, makanya Ikhwanul Muslimin di Mesir itu karakternya tidak berpartai pada satu partai, tapi dia berada di seluruh partai. Begitu saatnya sudah tiba, nah, mereka langsung membelot dan berkumpul dalam satu pemikiran, kemudian menguasai. Hanya saja di Mesir itu kan memang tidak disiapkan SDM kepemimpinannya. Kemudian kondisi loyalis presiden lama itu kan masih kuat juga di kalangan militer. Sehingga ini yang mungkin tidak termasuk hitungan mereka lah. Berstrategi seperti ini, misalnya masuk di partai sekuler, masuk di partai barang dengah untuk dalam rangka tadi berstrategi tadi itu kira-kira terhukumi nopo. Dalam kaidah al-harbu khidah lagi, Pak. Ngono iku gak mungkin. Sing kemungkinannya niku ya orang-orang rendahan. Orang-orang rendahan. Kayak pemimpinan Islam. Terus dene ku dadi pimpinan pusat. Terus dia itu membuat partai yang memberi kesempatan orang kafir. Artinya ini ya partai itu orang berdasarkan Islam bernasionalis, jadi pengurus pusat itu ya campur aduk, ono Hindu, ono Buddha, ono Islam. Ini tokoh Islam yang jadi pimpinan, ora mungkin dia belat, ya ora mungkin dia mengarahkan barang pimpinan ini milih PBB, ora mungkin. Dan nanggone Mesir pun ngono ku ya ora mungkin. Artinya apa? Jadi ana pimpinan Islam tono partai sekuler dari pimpinan aku yakin ra ono. Upamana ya anjen dekne iku sekuler. Sekalipun Islam taat. Perjuangannya di parlemen, Pak. Kalau struktural partai tetap dia akan memperjuangkan partainya. Hanya saja ketika sampai di parlemen, ide-ide yang diusung itu ide-ide gerakan. Misalnya Pak Slamet nyalon PBI. Nah, saya PBB sih. Ketika sudah menggodok aturan, menggodok undang-undang, itu semua bersinergi, Pak, dalam satu pemikiran gerakan Islam. Nah, apakah strategi seperti ini itu? Iya, apa ngono iku mungkin? Jawabannya iku ya gak mungkin. Yang di Mesir kan ngoten. Ketika memorandum itu kan didukung 60% dari anggota dewan dan menang kan. Ngoten lho. Iku beda. Wis ora iso. Nang kono pekarane ora nang jero parlemen. Pekarane Mesir iku ora nang jero parlemen, pemilihan umum. Ojo kliru tombo kowe. Iya, tapi yang pemilihan umum kan rakyat. Pemilihan umum rakyat. Belum masuk. Makanya itu kan tidak urusan parlemen. Pemilihan presiden ya. Sebelum masuk presiden. Yang saya pernah baca kan ketika Mursi membuat 160 aturan Mesir yang di memorandum itu kan didukung oleh 60 anggota dewan yang berbagai macam partai yang memang itu Ikhwanul Muslimin. Salah iku lek maca salah. Dan maca berita aku berita salah. Kau motornya salah topo. Koran. Ya upama Koranku macane nang Muhaidun. Motornya salah topo. Mau kira maca kitab apa maca Quran? Ayo. Ora iso sing klene maca kitab maca Quran ku malah sepele. Sepele. Aku maca Quran setengah jam rampung sak Quran kabeh. Cepuk ini. Kalau Quran jadi kalau foto dia tahu, mana foto enggak ada. Baca dulu tuh. Oh gak, salah Qurane sing diwaca iku. Lah, iki mah ya iso dibahas apa ora mungkin ngono kuwi. Iku menawa ya iso mungkin nalika ana poros-porosan. Tapi barang wis langsung ini tidak mungkin. Luwih-luwih ana aturan.
aturan apa? Kabeh anggota fraksi kudu anut pimpinan fraksi. Sing ora tak pecat. Lho ngono barang yo ana. Melale sejene apa Khairi? Fendi Khairi karo sapa yo? Lili Wahid pecat deh. Lho saiki ngalih apa yo? Ya iso ndekne, aku ora melu ndeke. Kono do ngacung aku gak ngacung, kok aku ngacung. Oleh. Tapi dipecat. Lah nek jane ndekne pinter moh nek voting ngacung-ngacungan ngene iku kuno ditulis ngene. Lah nyatane ora ngono ku piye? Ayo ngacung-ngacungan ngono iku yo oleh ya. Keputusan yo ngacung ngono. Ketok kowe tak. Saiki aturane ngono ku gitu. Sulit tetap gitu. Jadi sekalipun perkara duit, perkara harta, sekalipun milik orang kafir, kecuali harbi tidak boleh dianiaya. Itu kesimpulan. Cuman pokoknya nong kene, tidak boleh dianiaya. Harta orang-orang kafir kecuali harbi tidak boleh dianiaya. Pak Yai, terkait dengan pemahaman bersikap kepada orang kafir itu Pak Yai, kasus yang terjadi di Jepara, yang besok Senin disidangkan. Apa iki aku lali? Itu kan ada seorang lulusan pesantren pindah agama menjadi pendeta. Pindah jadi pendeta? Iya, dia jadi ustadz agama Kristen dia. Dan dia punya teman juga ustadz agama Islam. Nah, karena teman yang tiga ini melihat saudaranya pindah agama ini fitnahnya semakin tinggi karena dia mengkristenkan orang Islam. Temannya ini ya mengajak dalam satu mobil, kemudian disembelih pendeta itu. Ya terus? Ya, dalam pemahaman orang tiga ini membacakan sebuah hadis kan. Ada hadis yang mengatakan siapa yang pindah agama maka dia halal darahnya. Besok Senin ini kan disidangkan keputusannya. Lalu dalam pemahaman ini apakah mereka yang tiga ini benar secara syariat? Kalau secara undang-undang jelas salah karena dia bukan negara Islam. Tetapi dalam kacamata syariatnya gimana? Dalam hal menyelamatkan akidah saudara yang lain. Ya. Mesmet ya. Ya. Jadi itu nek ana wong Islam tuh membunuh wong murtad piye ngono ya. Ya iku hadis memang badal dina faktuluh. Berarti kan faktuluh. Iku ora iso brentek gune harta. Ora iso kok halal damuhu wa maluhu ora iso. Sing halal dame tok kuwi. Dam. Ya sing halal dam tok. Boleh. Tapi ya kowe kan mengandung risiko akibat. Hukum nasional. Tapi syariat Boleh. Wah, kula berat iku, Ge. Ben. Berat. Ya, ini hanya seperti bang anak. Dibunuhnya saya setuju, ya. Hanya saja hukum hudud itu kan memang la yajuzu tanfituhu ila ma'al qadhi asy-syar'i. Tidak boleh dilaksanakan hukum hudud itu kalau tidak ada hukum atau undang-undang syariat yang dikelola secara syariat. Hukum murtad itu kan termasuk haddul irtidad. Itu kan mestinya wilayahnya qadhi syar'i yang menetapkan. Nah sekarang di Indonesia ini kan tidak menggunakan syar'i. Kalau itu dilakukan chaos, Pak.
chaos, nanti akan terjadi apa ya, bisa sebut fitnah agama juga bisa terjadi, menjadi fitnah agama. Ini nak menurut saya mendapat pulon. Aku kan pikiranmu wis kedawan. Mulane aku kan tapi akibatnya ya tanggung diri ya wis to. Iku kan akibat mereka beda hukum. Ya yang ditanggung sendiri. Mulane ora sampe bentek-bentek tek wong, iku mbok bentek tek wong lah kemerahan kuwi. Dan lebih tepat itu paling bener kaya perbuatannya wong Amerika itu. Nanti ana wong dianggap dianggap merugikan, kalau merugikan agama itu langsung ditembak. Dia siap mati. Wong Amerika. Tapi kan bukan sipil lah. Sipil, wong presiden ditembak kok. Presiden Lincoln bedil mati. Soalnya Kennedy si bedil, siapa? Bedil mati, berah itu. Dan akeh ngono tokoh-tokoh di bedil mati. Iya, mereka membahayakan ide politik ini. Ya, aku mas setuju kayak Amerika. Jadi, tapi ojo ngawur. Rawat rakyat sini mbak berdiri, ya ora. Ya, siapa yang merugikan? Oh, dol ya wes. Hatiku lega. Iku ide irhabi niku. Bahaya niku. Ya wes apa-apa sing bahaya tapi dhek tok, ora membahayakan yang lain. Ya nak di kaidah yang dinukil oleh Imam Abu Hanifah pada permasalahan ketika ada seorang kafir itu seorang muslim di negeri muslim membunuh orang kafir, itu apakah orang muslimnya dikisos? Pada konteks ini Imam Abu Hanifah berbeda dengan jumhur. Kalau jumhur tidak dikisos karena la yukafir damul muslim bil kafir, hadisnya gitu. Tapi Imam Abu Hanifah memiliki analog berbeda, bahwa substansi undang-undang atau Islam itu adalah adil. Maka kalau itu tidak tegakkan kisos, nanti stabilitas masyarakat akan terganggu. Nanti orang akan mudah dengan membunuhnya dengan semaunya. Padahal darah itu sangat dihargai oleh Islam. Dan itu kalau itu dilakukan oleh sipil-sipil kan semoga tidak hanya sekedar kafir dan murtad dan orang muslim saja, tapi orang beda ideologi menganggap tidak kelompoknya adalah kafir sudah dipateni ini. Itu kan bahaya. Ya, nyalai syariat kowe. Nyalai syariat ngono kuwi. Tuturuke nyalai syariat. Ora oleh mateni wong kafir kecuali harbi. Wong bandane ya ora oleh kecuali harbi, iku dadi hukum Islam sing disepakati iku ijma'. Lah kowe kok tutukno ijma', tutuk kono-kono salah kowe. Di Indonesia ini kan berkembang juga pemikiran takfiri. Pemikiran takfiri itu memang bertolak dari pemikiran bahwa man lam yukafir kafir fahuwa kafir. Orang yang tidak mengkafirkan orang kafir adalah kafir halal darahnya dan hartanya. Sehingga mereka ketika tidak mengkafirkan parlemen, bahkan duduk di dalamnya, mereka termasuk orang kafir. Ide inilah yang terjadi, orang itu akhirnya mudah membunuh, mudah melakukan bom karena stigma man lam yukafir kafir itu jadi ideologi gitu loh Pak. Itu di Indonesia banyak nih. Bahkan di Libya pernah di sweeping gitu. Iku sithik. Ya akeh nyatane ngantek iki tumbuh terus. Iya ada. Oh ada dan akeh nyatane tumbuh terus. Mulane ana puji dipateni dibedili-bedili ya. Ana ngono iku. Ya tapi iku ora ngono iku ora ana ditulis nang kitab gak ana. Nek nang kitab endi ae kabeh kafir iku haram darahe hartane kecuali harbi nang kitab endi ae. Kitab mereka. Nah, ya aku kitab mereka lah kurang di kitab ngono kuwi. Agak tebal loh itu. Terus yang kedua Pak Yai. Nah, apakah kita harus atau boleh memberikan support dukungan terhadap memberikan pressure dukungan kepada tiga orang yang akan diputuskan hakim besok itu, sehingga ya sebagai dorong moral atau pengadilan. Iya. Pengadilannya kan pembunuhan ya. Iya.
demo betul. Nek demo ora perlu, nek dukungan ya oleh ae. Pembelaan ya oleh. Malah wajib dibela. Mbah carane. Dukungan oleh. Nek demo enggak perlu. Paling tidak memberikan dukungan kepada yang Ya, terdakwa Pak Yai. Nggih, nuwun. Terus. Terus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Innal ladzina yastaruna, sesungguhnya orang-orang yang yastaruna menjual, siapa alladzina bi ahdillahi dengan janji Allah, wa aimanihim dengan tangan mereka, wa aimanihim dengan sumpah mereka, dengan wa aimanihim dan sumpah-sumpah mereka, samanan qalila pada harga yang sedikit. Ulaika, mereka itulah la khalaqa, tidak ada bagian lahum bagi mereka fil akhirati di akhirat. Wala yukallimuhumullahu, dan tidaklah berbicara hum pada mereka, siapa Allahu Allah. Wala yanzuru ilaihim, dan tidaklah melihat siapa Allah ilaihim pada mereka yaumal qiyamati pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan tidaklah disucikan, wala yuzakkihim, dan tidaklah mensucikan siapa Allahim pada mereka. Walahum, dan itu bagi mereka azabun, adalah azab alimun yang pedih. Sadaqallahul adzim. Di ayat ini ada dua yang menjadi pembahasan. Yang pertama, innal ladzina yastaruna bi ahdillahi. Yang kedua, innal ladzina yastaruna aimanahum, atau yastaruna bi aimanihim. Itu yang kedua. Engko bahasannya bisa berbeda. Sekarang yang mutlak yaitu menjual janji Allah, dijual dengan harta, dengan dunia. Nah, dunia itu ya dunia. Ayat apa sing langsung kene sama nang kolila iku maksudnya dunya. Terus ayat ini karena masih berkaitan dengan tipu dayanya orang Yahudi, yaitu bahwa orang-orang Yahudi itu merubah ayat-ayat di dalam kitab Taurat. Demikian juga pun orang-orang Nasrani merubah ayat-ayat dalam kitab Injil tentang berita akan diturunkan Nabi Muhammad, tentang sifat-sifat Nabi Muhammad, tentang kitab yang akan dibawa Nabi Muhammad. Nah, tiga hal itu mereka hapus, kemudian diganti yang lain.
Sehingga sampai sekarang yang begitu jelas itu kita tidak bisa melihat lagi di kitab Perjanjian Lama dan Baru atau di Alkitab. Sifat-sifat yang ketiga kita yang dibawa. Ya. Kita sampai sekarang kita tidak bisa melihat lagi ketiga hal itu ada dalam pikiran kita. Tiga hal itu tidak lagi dalam kita Perjanjian Lama. Betul, jadi tidak, kalau kita melihat itu ya tidak jelas lagi ya, karena sudah disimpangkan sing kliwatan-kliwatan itu sing tidak begitu jelas. Kalau kemarin kan kita sudah buka itu kitab apa, Taurat sudah buka, Injil kita buka, itu masih ditulis apa itu dan dibaca di dalam Alkitab. Kita lihat pada waktu itu jelas, tapi kan tidak sejelas seperti yang aslinya, seperti yang terhapus. Itu kan yang ketinggalan. Nah, itulah mereka yang menjual janji Allah untuk kehidupan dunia di ijono dunia. Dan penghapusan itu yang banyak itu setelah Nabi Muhammad diutus. Kan suatu keanehan. Penghapusan itu datangnya Sebagian banyak setelah Nabi Muhammad diutus. Oleh karena itu yang namanya orang Yahudi itu pada waktu Nabi Muhammad belum diutus, sekalipun sudah lahir, mereka mengharapkan kepemimpinan Nabi Muhammad. Yahudi, mereka mengharapkan datangnya Nabi Muhammad. Ono ayat nang Quran. Kalau takokno sikit ayatnya. Wesley, lem nulis. Ana ayate nang Quran. Wis luru dhewe. Ya, ada araiku, enggak. Cetot. Surat Al-Baqarah ayat 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi falaknatullahi 'alal kafirin. Pisane Kasman. Benda krungu kancane. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih falaknatullahi 'alal kafirin. Ya. Bi sama starau bihi angfusahum
ayyakfuru bima anzalallahu bagyan ayyunazzilallahu min fadlihi ala may yasha min ibadi faba'u bi ghadabin ala ghadab walil kafirina adzabun muhin. Coba terus berambah sitik ae. Bahkan lingkopku ya stabilisnya ada yang Ya wis iku sing. Artinya apa? Artinya orang-orang Yahudi itu mengharapkan kehadiran kedatangan Nabi Muhammad. Ruko nang guru kitabnya wis banyak sekali diberitakan sifat-sifatnya, terus apa wahyu yang akan dibawa, dan bagaimana kelak akan menolong orang-orang mukmin, malah orang kafir itu wis oleh karena itu mengharap kapan dadine sebab mereka pada waktu itu dienggo kalahan wong Rom. Wong Yahudi itu dienggo bulan-bulanan wong Rom. Nah, ana sing dihukum saka kandang singa mati hukum pirang-pirang wong Yahudi. Ya harapannya itu ora teko-teko ya ngono wis jadi jadi harapan sing di harap-harap, tapi barang teko kafir lah ya wis aneh-aneh wae. Ya itulah yastaru nabi adillahi. Artinya kitab-kitab PD yang menerangkan sejelas-jelas itu dirubah. dalam bayangan mereka itu Nabi Muhammad, Nabi yang dijanjikan itu memang dari kalangan mereka atau rumangsane dhek diarep mesti saka Yahudi, mesti saka keturunannya Yakub. Ngono ku pikirane. Memang bukan rumangsane, keyakinane. Jadi Nabi sarep teko arep nulung sing bakal nggawa wahyu dari Allah iki keturunane Yakub. Dadi dhek ora kandha keturunane Ibrahim ngono ora. Padahal Yakub ku anak Ibrahim. Jadi kurang munggah siji. anak Ibrahim gini-gini berikutnya anak Ibrahim. Enggak, maksudnya dalam kitab mereka itu memang kan sudah diberikan Ismuhu Ahmad. Namanya itu Ahmad diberikan kan? Jadi lembah yang saya mana tapi mereka berkeyakinan itu adalah Jadi nang kitabe jelas iku keturunan Ibrahim. Tapi indekne maksud keturunan Ibrahim ku sing sapa? Yaiku sing apa iku Ishak. Kok apa? Sing Ishak iku memang permaisurine apa iku Babylon. Beda nek sing Ismail iku bojone wong Mesir, wong Kipti. Tapi perasaan elak ya ngono kuwi. tapi itu manusiawi ya. Jeneng manusiawi. Bener. Ayat kudune ngono. Memang hanya sebatas itu Pak penolakan. Bener, penolakan sebatas itu. Sepele banget itu. Ya mbah ngono ku sepele ta ora? Dari dulu kan begitu waktu Nabi Sambil dia kan nggak cocok dengan Allah kan karena dia itu Beda nek sambil padha-padha keturunan Yahudi. tapi bukan dari kalangan Di dalam kitabnya Yahudi itu diceritakan Pak bahwa Nabi yang akan datang nanti akan menyelamatkanmu dari tekanan. Bener. Ada juga. Ono.
itulah yastaruna bi ahdillahi sama nang qalila. Iku nek sing ngaku Islam sing yastaruna bi ahdillahi sama nang qalila iku Syiah. Nek sing ngaku Islam iku Syiah. Yang dua Pak ya? Ora sing termasuk iki. Dua dari awal dan dia tadi G. Ya. Nek ndek ngaku Islam, wong Islam sing ora ngerti termasuk wong Islam sing pinter-pinter iku ora ngerti. Wong Nurhalis Masjid gak ngerti ya. Oh, gak aja ngerti, Nurhalis Masjid aja tertipu. Ya sebab kurang macane kitab, ya jadinya orang tertipu. Untuk zaman sekarang yang bersikap seperti Yahudi itu adalah Syiah. Sing berani yastaruna bi ahdillahi sama nang qalila. Yahudi bangsa ini Israel. dapat merasa asal dengan turunannya Ismail. Ini? Mereka mengasuh kan apa? Ini? Maka saat itu turunan Ismail sama-sama dari Kan ora Ismail kan ora keturunannya Ishak. Kan ora keturunannya. Ora keturunan garis Babylon. Sing garis Babylon kan Sarah. Ya iya pancen mau Babylon unggul Arya iku. Sampai iki kan ngono. Nah saiki diwarisi karo Iran. Iran itu mengunggulkan ironi gitu. Orang dekne orang aku dadi pengen supaya kerajaan Iran itu harus tegak kembali. Yang dhisik kerajaan Persia itu harus tegak kembali. Nah, dekne mesti nang ndi iku membawakan ironi karena aku wong Iran. Karena membangkitkan ya kebanggaan bangsa Arya ras. Jadi bener lele iku kan anjen manusia kudune ngono iku. Oh. Itu Pak antara Ismail sama Yakub itu kan Sama Ismail iku dulure Ishak. Ishak iku adine Ismail. Ismail anak barep, Ishak anak kedua. Tapi Ishak niku anak permaisuri ya. Sing Ishak iki anake Sarah. Sarah iku keturunan Babylon. Nah sing Ismail iki Hajar iku wong Kipti wong ya mbok ireng mbok ora. Jarene nang nggone cerita iku wonge ayu sing jenenge Cleopatra iku ayu-ayune wong. Jarene cerita. Kita tahu krungu Cleopatra ta ora? Nah, itu ayu-ayune wong ceritane. Itu orang dari Israel. Udah. Anak bareng Mesir kok ndi wong Kipti ngono. Saiki Mesir kan Arab. Iku jono Kipti jakeh. Mariatul Kiptiyah. Apa? Itu di sana. Oh, mana ya? Iku cerita. Ya kita cukupkan, nanti kita baca kitab untuk season kedua. Kita istirahat lebih dulu. Yep. Apa no kata ambek Katman tak ngomong. Kata tok. Benar.